Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran baca tulis Quran kita. Kalau pada minggu yang lalu anak-anak belajar dengan Ibu Anissa mengenal harokat tanwin, yaitu harokat fathatain, kasratain, dan dummatain. Pada hari ini kita akan mengenal harokat sukun. Sukun merupakan salah satu dari macam harokat yang harus anak-anak ketahui supaya bisa membaca kitab suci Al-Quran nanti. Seperti yang anak-anak ketahui, harokat itu ada fathah, kasrah, dumma, fathatain, kasratain, dummatain, sukun, dan tasydid. Insyaallah tentang harokat tasydid akan Pak Bagus berikan pada pertemuan yang akan datang. Sekarang kita akan fokus belajar mengenal harokat sukun terlebih dahulu. Anak-anak harus tahu ya, sukun itu berfungsi untuk mematikan bunyi huruf hijaiyah. Nanti anak-anak akan praktik bersama Pak Bagus melalui video pembelajaran ini dan sambil mengenal bentuk harokat sukun itu sendiri. Kita akan mulai. Tirukan setelah saya. Aba. Bisa terbaca ya? Ini ada alif berharokat fathah dibaca a. Ini ada ba berharokat fathah dibaca ba. Jika dibaca semuanya menjadi aba. Bagaimana jika harokat fathah pada huruf ba ini diganti dengan harokat sukun seperti pada tulisan ini? Apakah tetap berbunyi aba seperti ini? Tentu tidak, karena harokat sukun itu fungsinya untuk mematikan bunyi huruf hijaiyah, maka huruf hijaiyah yang terkena harokat sukun di atasnya harus dimatikan bunyinya atau tidak berbunyi sama sekali. Contoh, kalau ini tadi ba-nya berharokat fathah, sekarang ba-nya berharokat sukun, maka tidak dibaca aba, tetapi bunyi ba-nya hilang, mati, dan berbunyi ab. Tirukan aba, ab. Mudah bukan? Contoh yang kedua. Di sini ada huruf alif berharokat fathah dan di sampingnya ada huruf ta berharokat fathah. Alif berharokat fathah dibaca a. Ta berharokat fathah dibaca ta. Maka jika digabungkan akan berbunyi ata, ata. Sekarang bagaimana jika huruf ta-nya yang tadinya berharokat fathah diganti dengan harokat sukun seperti ini? Apakah tetap berbunyi ata? Tentu saja tidak, karena huruf hijaiyah yang di atasnya diberi harokat sukun, maka bunyinya berubah atau tidak berbunyi. Bukan ta tetapi tidak berbunyi, menjadi at, at. Mari tirukan ata, at. Contoh yang ketiga. Ada huruf alif berharokat fathah dibaca a. Ada huruf tha berharokat fathah dibaca sa. Jika digabungkan akan menjadi asa, asa. Sekarang huruf tha-nya yang tadinya berharokat fathah diganti dengan harokat sukun. Apakah tetap berbunyi asa? Tentu saja tidak. Berganti bunyinya menjadi as, as. Sa-nya tidak berbunyi,
Karena ada harokat sukun maka bunyinya dimatikan. Tidak berbunyi asa tetapi as. Tirukan asa, as. Sekarang anak-anak tinggal menirukan setelah Pak Bagus ya. Aja, aj, aha, ah, akho, akh, ada, ad, adza, adz. Alhamdulillah. Yang harus diingat, bentuk dari harokat sukun adalah seperti ini. Dan fungsi dari harokat sukun adalah mematikan bunyi huruf hijaiyah. Semua huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat harokat sukun maka tidak berbunyi atau menjadi mati. Perhatikan contoh penerapan harokat sukun pada surah Al-Ikhlas berikut ini. Surah Al-Ikhlas memiliki 4 ayat. 1, 2, 3, 4. Dan di dalam surah Al-Ikhlas ini terdapat banyak sekali macam-macam harokat. Ada yang berharokat dumma, ada yang berharokat sukun, ada dumma lagi, ada fathah, ada tasydid, ada fathah berdiri, ada dumma, ada fathah, dan ada dummatai. Ini pada ayat 1. Anak-anak, Pak Bagus hari ini akan menekankan dan memfokuskan pelajarannya pada penerapan harokat sukun. Perhatikan. Qul huwallahu ahad. Manakah harokat sukun pada ayat pertama? Ini dia harokat sukunnya. Pada ayat pertama harokat sukun terletak di atas huruf lam. Maka ketika kita membaca tidak dibaca kulu, tidak dibaca kula, tidak dibaca kuli. Tetapi karena ini sukun maka bunyi lamnya mati menjadi kul. Kul. Tirukan. Qul huwallahu ahad. Qul. Sekarang pindah ayat kedua. Tirukan setelah Pak Bagus. Allahus Somad. Apakah ada huruf hijaiyah yang berharokat sukun pada ayat kedua ini? Tidak ada ya nak. Semuanya berharokat fathah, fathah, dumma, tasydid, fathah, fathah, dan dumma. Sementara sukun tidak ada. Ayat yang ketiga. Tirukan setelah Pak Bagus. Lam yalid wa lam yulad. Bisa dilihat pada ayat ketiga ini terdapat banyak sekali harokat sukun. Ini harokat sukun di atas huruf mim. Ini harokat sukun di atas huruf dal. Ini harokat sukun di atas mim. Ini harokat sukun di atas huruf waw. Sekarang tirukan bagaimana cara membaca bacaan yang terdapat harokat sukun. Lam, yalid, walam, yulad. Tambahan, pada kata lam huruf mimnya berharokat sukun maka dibaca lam. Sementara pada kata yulad
yang berharokat sukun adalah huruf waw. Dan sebelum harokat sukun waw terdapat harokat dumma. Jika ada harokat dumma bertemu dengan waw sukun, ini termasuk hukum tajwid mad tabai karena bunyinya sama-sama u. Dumma berbunyi u, waw disukun juga jadi u, maka menjadi panjang yulad. Sementara yang ini tidak panjang karena berbunyi berbeda. Yang ini fathah, yang ini mim. Tidak dibaca lam, tidak, tetapi pendek saja lam. Sama halnya dengan kata yalid, tidak dibaca yalid, tidak, tetapi dibaca yalid, pendek begitu saja. Ayat yang keempat, tirukan setelah saya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Terdapat dua kata yang memiliki harokat sukun, yaitu walam dan yakun. Tirukan walam yakun. Begitu anak-anak ya. Jadi kesimpulannya, jika pada satu bacaan terdapat harokat sukun, maka cara membacanya adalah dimatikan huruf hijaiyahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.